Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini izin mempresentasikan hasil inovasi kami mengenai iDesk Remover Water Flow. Dengan anggota, yang pertama ada Anggun Clara, Rahma Hayfanada, Johanna Nurlovita, M. Hersya Rahmatullah, dan saya sendiri sebagai moderator Sarli Saputri, Widya Syaputri, dan Zaskia Amirosa Firdaus. Oke, selanjutnya untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh rekan saya. Selama ini, banyak keluhan masyarakat mengenai dampak buruk dari bak mandi yang seringkali menjadi perkembangbiakan nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit demam darah dengue atau DBD. Nyamuk Aedes aegypti memiliki kecenderungan untuk berkembang biak di air yang tenang dan bersih, seperti bak mandi. Maka, perlu sebuah alat yang bisa memutus siklus nyamuk Aedes aegypti. Jadi, kami menciptakan sebuah alat yang bernama iDesk Remover Water Flow atau ARWF, di mana alat ini memiliki efisiensi pembersihan air di bak mandi seperti pemutus siklus nyamuk Aedes aegypti. Tujuan dari penelitian ini ialah satu, untuk mengetahui alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat teknologi tepat guna iDesk Remover Water Flow atau ARWF. Yang kedua, untuk mengetahui urutan pembuatan teknologi tepat guna untuk pencegahan Aedes aegypti di air. Yang ketiga, untuk mengetahui desain gambar teknologi iDesk Remover Water Flow atau ARWF. Yang keempat, untuk mengetahui indikator pencapaian yang dihasilkan saat teknologi tepat guna iDesk Remover Water Flow atau ARF diterapkan. Yang kelima, untuk mengetahui biaya anggaran yang diperlukan untuk pembuatan teknologi tepat guna iDesk Remover Water Flow atau ARWF. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etiologi penyakit DBD. Penyakit DBD disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue, yang mana penderita akan mengalami demam tinggi selama beberapa hari berturut-turut. Adapun habitat yang baik untuk perkembangan nyamuk Aedes aegypti adalah pada air yang menggenang seperti pada bak mandi, bak air WC, tendon air minum, pot bekas, kaleng bekas, dan lain sebagainya. Pencegahan dan pemberantasan DBD dibagi menjadi 3 hal, yakni yang pertama pencegahan primer. Pencegahan primer merupakan bentuk upaya untuk mempertahankan orang sehat tetap sehat atau mencegah orang sehat menjadi sakit, seperti memakai kelambu, mengadakan fogging, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pencegahan sekunder. Tindakan ini berupaya untuk menghentikan proses penyakit pada tingkatan permulaan. Dan yang ketiga, pencegahan tersier. Pencegahan ini dimaksudkan untuk mencegah kematian akibat penyakit DBD dan melakukan rehabilitasi. Selanjutnya, metode praktikum. Konsep kerja ARWF yaitu untuk menghentikan siklus hidup nyamuk Aedes aegypti menjadi dewasa dan juga digunakan untuk menghemat air. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu pipa PVC, knee elbow, gergaji besi atau gunting pipa, lem PVC, bak mandi atau wadah air lainnya, pompa filter, dan tea tree away. Selanjutnya prosedur pembuatan. Yang pertama, potonglah pipa tersebut menjadi 2 bagian dengan panjang yang sesuai dengan lebar bak mandi atau wadah air yang akan digunakan. Yang kedua, buatlah beberapa lubang kecil pada pipa yang telah dipotong dengan menggunakan gergaji besi atau gunting pipa. Yang ketiga, pasang pipa di bak mandi. Yang keempat, sambung pipa dengan tea tree away. Yang kelima, rekatkan dengan lem PVC. Yang keenam, sambung pipa ke pompa filter. Dan yang terakhir, uji aliran air dengan menyalakan keran dan memeriksa apakah air mengalir melalui pipa dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana desain gambar teknologi yang ingin kami buat. Jadi teman-teman, sesuai namanya, iDesk Remover Water Flow. Jadi teknologi yang kami buat ini yaitu cara kerjanya dengan menciptakan arus air yang ada ke dalam bak mandi. Nah, itu juga sebelum itu air yang ada dalam bak mandi itu dipompa dulu ke dalam pompa filter. Yang mana tadi di dalam pompa tersebut ada filter yang akan menyaring kotoran dan juga jentik-jentik yang ada pada air di bak mandi. Lalu selanjutnya pompa tersebut akan mengalirkan kembali air melalui lubang-lubang yang telah dibuat pada pipa yang melingkar di atas bak mandi seperti digambar di belakang, yang nanti akan menciptakan arus air dan juga outcome yang kami inginkan, yaitu memutus rantai perkembangbiakan dari nyamuk Aedes aegypti. Nah, selanjutnya yaitu desain gambar untuk bagaimana pipa dan juga sambungannya. Pipa itu telah dilubangi, diberi lubang kecil-kecil gitu, dan juga ini untuk sambungan-sambungannya. Next. Selanjutnya ini untuk desain gambar dari pompa filter yang ingin kami gunakan. Jadi itu sudah diberi nomor, teman-teman bisa lihat di belakang ada nomor 1 dari basket cover sampai terakhir nomor 8 itu ada sponge filter. Nah, selanjutnya itu indikator capaian, yaitu bagaimana apa yang ingin kami ukur dari melihat apakah alat yang kami gunakan ini berhasil atau tidak. Jadi yang pertama itu teman-teman, kami
indikator yang kami gunakan yaitu efektivitas pengurangan larva. Karena seperti yang namanya kami telah sampaikan sering sebelumnya, yaitu Aedes remover water flow. Jadi kami ingin melihat keberhasilan itu dari mengukur bagaimana efektivitas alat kami untuk mengurangi larva, terkhusus larva Aedes aegypti, nyamuk yang dapat menyebabkan demam berdarah ini. Jadi kami ingin mengukur penurunan jumlah larva Aedes aegypti di bak mandi, yaitu sebelum dan sesudah menggunakan ARWF. Gitu. Nah, yang kedua yaitu dari kualitas airnya itu teman-teman. Karena tadi pompa filter itu tidak hanya menyaring dari jentik nyamuk Aedes aegypti, tapi juga dia menyaring kotoran yang ada dalam bak mandi. Jadi kami juga mengukur bagaimana perubahan kualitas air termasuk kejernihan dan indikator fisik lainnya sebelum dan setelah penggunaan dari ARWF itu sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga teman-teman yaitu bagaimana frekuensi pembersihan. Jadi kami itu mengukur dengan mencatat seberapa sering sih bak mandi ini harus dibersihkan sebelum dan juga setelah penggunaan ARWF. Karena tadi kan dia memompa dan juga menyaring dari kotoran-kotoran yang ada di bak mandi, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir keempat indikator yang kami gunakan yaitu pengurangan kasus DBD. Sebenarnya ini kami untuk mengukur indikator yang secara tidak langsung karena ini lingkupnya lebih besar, bukan hanya di satu tempat saja, satu rumah. Jadi kami memantau bagaimana kejadian khusus DBD di daerah penggunaan untuk melihat apakah ada penurunan jumlah kasus sebelum dan setelah penggunaan dari ARWF itu teman-teman. Selanjutnya RAB, alat dan bahan untuk pembuatan Aedes remover water flow. Yang pertama yaitu pipa PVC sepanjang 6 meter dengan harga satuan Rp10.000 sehingga totalnya yaitu Rp60.000. Yang kedua gergaji besi sebanyak 1 buah dengan harga Rp5.000, dan yang ketiga lem PVC sebanyak 1 buah dengan harga Rp14.500. Alat dan bahan yang keempat adalah pompa liter, di mana kami membutuhkan 1 buah pompa liter dengan harga satuan Rp50.000. Yang kelima Dani elbow, di mana kami membutuhkan 4 buah dengan harga satuan Rp2.000 sehingga total biaya yang diperlukan adalah Rp8.000. Dan yang terakhir tea tree way, di mana kami membutuhkan 1 buah tea tree way dengan harga satuan Rp5.000. Jadi total RAB, alat dan bahan pembuatan Aedes remover water flow adalah Rp142.500. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai Aedes remover water flow. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.